ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami mirudha welas asih pandulune saking braja luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi jama'a alaina fi harakatid da'wati wat tarbiyah auliya tis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina al-hijr Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihissalam. Wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladzina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wiloteto wa khususan ila hadrati muallifu hadal kitab Mistik wa Ma'rifat Sunan Kalijaga
Kiai Ahmad Qojim qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira sayulillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubatan wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi harakati dakwati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hadil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin Ikhwani Rahimakumullah. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan,
senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, yaitu bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Khodim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita, barokah untuk bedah buku Sunan Kalijaga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan halaman 36 ya, bab ketiga, kandungan kidung rumeksa wengi. Sudah ketemu ya? Ya. Saya bacakan, kemudian nanti kita kaji, kita tafakuri, kita telah bersama untuk mengambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan kidung rumeksa wengi. Bila kita simak dengan seksama bait pertama kidung tersebut, maka kandungannya tidak jauh berbeda dengan surat An-Nas dan Al-Falaq. Surat An-Nas dan Al-Falaq. Intinya adalah perlindungan. Bukan hanya perlindungan dari kejahatan orang, tapi juga perlindungan dari penyakit. Cobalah Anda baca kidung ini dengan penuh perhatian. Bagi yang tidak mengerti bahasa aslinya kidung, bisa membaca terjemahannya yang ada di bawahnya. Baik, saya coba untuk membacakannya. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh,
dalan tan ana wani mewah panggawe Allah gunaning wong luput geni atemahan tirta maling ado tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna. Nah, terjemahannya ana kidung rumeksa ing wengi. Ada kidung rumeksa ing wengi. Teguh ayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh. Menyebabkan kuat selamat terbebas dari semua penyakit. Terbebas dari segala petaka. Jim setan datan turun paneluhan tan ana wani mewah panggawe Allah. Jin dan setan pun tidak mau. Segala jenis sihir tidak berani. Apalagi perbuatan jahat. Gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarahing mami guna duduk pansirna. Guna-guna dari orang tersingkir, api menjadi air, pencuri pun menjauh dariku, segala bahaya akan lenyap. Itu kandungan bait pertama dari kidung rumeksa ing wengi. Ini mantra doa mohon perlindungan. Isinya seiring dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi ada sumbernya. Jadi Al-Falaq dan An-Nas yang diterjemahkan dengan bahasa Jawa pesisiran waktu itu supaya mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Kenapa kok Jawa? Karena waktu itu Indonesia memang belum ada. Indonesia lahirnya tahun 1945. Sunan Kalijaga ini dari abad 15 tahun 1400-an. Jadi Indonesia belum lah, masih Jawa, Dwi, apa? Kekuatan pikiran. Kidung dalam bahasa Jawa bisa bermakna sabda atau firman. Nah, coba diperhatikan. Kidung dalam bahasa Jawa bisa bermakna sabda atau firman. Dengan demikian, kidung ini merupakan sabda suci yang dimaksudkan untuk menjaga diri di malam hari. Ya, menjaga diri di malam hari. Seperti yang dijelaskan di bab 2. Malam hari merupakan sumber berbagai macam kejahatan. Meski di siang hari banyak terjadi kejahatan, tetapi di malam hari lebih banyak lagi peluangnya, Mas. Karena banyak kejahatan yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Nah, di malam hari itu gelap. Berdasarkan kenyataan di atas, bait pertama ini berisi ajaran tentang perlindungan dari berbagai kejahatan yang biasa dilakukan di malam hari. Bukan hanya kejahatan dari hasil perbuatan jahat orang atau pencurian, tetapi juga kejahatan gaib seperti sihir, teluh, tuju, santet, dan sebagainya. Dengan melafalkan kidung ini, berbagai kejahatan malam tersebut akan menyingkir. Bukan diperangi, tapi ditolak.
bukan diperangi tapi ditolak, bukan disingkirkan, tetapi kejahatan itu sendiri yang menyingkir. Memang di alam modern ini seolah-olah tak ada kejahatan gaib atau metafisik, seolah-olah tidak ada, terutama bagi yang tinggal di kota besar. Tetapi jika kita baca berbagai keluhan dalam surat kepada redaksi, di berbagai surat kabar atau majalah, banyak kita temukan berita tentang orang yang dihipnotis dan diambil barang-barang berharga miliknya tanpa disadari. Juga berita orang yang diguna-guna, orang dipelet agar jatuh cinta. Bagaimana ini? Lawang cinta kok dipaksa-paksa. Ada lagi yang untuk mempertahankan atau meraih jabatan, orang pergi ke dukun atau paranormal lalu meletakkan jampi-jampian dalam bungkusan kain di dalam atau sekitar ruang kerjanya. Jimat, gitu ya. Hal semacam ini pernah diekspos, dibeberkan di banyak media massa beberapa tahun yang lalu. Mengapa hal-hal yang berbau misteri terjadi di Nusantara ini? Hal ini tak bisa dilepaskan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sampai sekarang kita masih dengar cerita tentang Ratu Kidul. Masih dengar ya? Si babi ngepet, tuyul, tukang pelet, daerah angker, dan lain-lain. Selama berbagai mitos ini masih hidup di tengah masyarakat, maka kekuatan gaib atau metafisik yang negatif itu tetap eksis, tetap ada. Kalau mitos-mitos ini masih ada di masyarakat. Maka apa hal ini bisa terjadi? Ya karena kepercayaan kita sendirilah yang memelihara eksistensi kejahatan gaib tersebut. Jadi kepercayaan kita sendiri yang memelihara eksistensi kejahatan gaib tersebut. Kekuatan pikiran masyarakat, jadi kekuatan pikiran masyarakat kita yang membentuk eksistensi negatif di sekitar kita. Itu ya jelas di sini. Ya. Kekuatan pikiran masyarakat kita yang membentuk eksistensi negatif di sekitar kita. Kekuatan pikiran masyarakat kita sendiri. Di barat, kekuatan pikiran dieksplorasi, diberdayakan untuk hal-hal yang positif. Itu kalau di barat, bukan hal yang negatif. Ya. Tetapi di timur, khususnya di Indonesia, kekuatan pikiran diberdayakan untuk yang negatif seperti sihir, teluh, dan sejenisnya. Peran media massa dalam menghidupkan hal ini tak bisa diabaikan. Bahkan film misteri amat menonjol dan laris, laku keras di berbagai TV. Ini faktanya begitu ya. Kekuatan gaib yang negatif ini akan mereda dengan sendirinya jikalau hal ini tidak terus-menerus diekspos di media massa atau surat kabar, majalah, tabloid, radio, TV, dan lain sebagainya. Akan mereda sendiri karena munculnya memang dari pikiran yang negatif. Ini berbeda dengan cerita wudu. Nah, ada cerita wudu atau hudu di Amerika. Cerita tentang praktek black magic, ya, magi hitam, kekuatan sihir di Amerika disuguhkan sebagai hiburan bangsa barat yang sudah hidup di alam rasional. Wudu tersebut memang merupakan praktek sihir
di kepulauan yang ada di Samudra Pasifik. Praktek sihir dan santet yang ada di Nusantara juga salah satu bentuk voodoo. Bagi orang barat, pemfilman voodoo dianggap sebagai hiburan. Sihir itu hiburan. Sama seperti orang-orang kota yang melihat debus dari Banten. Hiburan. Di barat sekarang ini praktek sihir tidak dianggap sebagai hal yang membahayakan masyarakatnya. Karena dapat dikatakan mereka itu hidup di alam yang serba rasional. Lain halnya beberapa ratus tahun yang lalu, para tukang sihir atau orang yang diduga sebagai tukang sihir, witch pelaku magi hitam di Eropa ditangkapi dan dibakar. Ruang sihir ditangkap dan dibakar ruang sihir. Hal-hal semacam ini diberantas oleh masyarakat seiring dengan perkembangan revolusi industri yang ada di sana. Karena itu, ketika Belanda menjajah Nusantara, mereka tidak takut akan disihir atau diguna-guna oleh orang-orang Nusantara. Nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut genderuwo barang, nggak ada. Karena pikirannya nggak ada mikirin genderuwo, kuntilanak barang itu. Kekuatan rasionalitas daya pikiran telah mengalahkan kekuatan sihir. Dong? Paham? Nah, itu energi. Oke ya. Yang seharusnya diekspos adalah kekuatan pikiran untuk penyembuhan. Baru tuh diekspos. Seperti pengobatan yang didengar dengan penyembuhan alternatif. Untuk penyembuhan. Hipnotis, telepati, jampi-jampi, mantra, doa, dan berbagai bentuk kekuatan pikiran dipraktekkan untuk penyembuhan suatu penyakit. Perlu diketahui, doa merupakan salah satu bentuk praktek kekuatan pikiran. Doa itu, makanya harus dipahami redaksi doanya. Itu bentuk kekuatan pikiran. Nah, kalau kita nggak memahami redaksi doa, ya nggak kepikiran, nggak paham. Ya. Tuh, doa merupakan salah satu bentuk praktek kekuatan pikiran. Ingat, ketika seseorang yakin sekali terhadap doa yang dilafalkannya, sebenarnya dia membangkitkan daya pikirannya sendiri. Membangkitkan daya pikiran. Itu, karena ya keyakinan sugesti. Kata-kata yang tertata rapi di dalam sebuah doa sebenarnya untuk menjadi titik perhatian dan tujuan dari pelafal doa. Disusun. Jadi yang jelas itu susunannya, jangan ngacak-ngacak. Ada habis ini, habis ini. Ya. Titik perhatian untuk membangkitkan konsentrasi atau kekuatan pikiran. Kalau kita nggak paham gimana mau fokus, gimana pikirannya ngelantur, mulutnya kemana, pikirannya kemana, hatinya juga keluyuran. Makanya ada hadis yang menyatakan innallaha la yaqbalu doaan min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya, pikirannya lalai. Dong, sesuai? Nah, kemudian kekuatan itu ditujukan sesuai dengan kata atau kalimat yang ada di dalam doa. Jadi kekuatan itu ditujukan sesuai dengan kata atau kalimat yang ada di dalam doa itu. Jadi sesuai keinginannya dengan lafaz doanya pengenannya apa, doanya apa, ya kan? Masa doa mau tidur Allahumma thahhir qalbi minan nifas. Jadi
Doanya cebok, mau itu doanya cebok. Ini jangannya dipahami dulu lah, jangan contoh Arab aja. Ya, bahasa apa aja boleh, tapi dipahami dulu. Ya. Nah, karena itu jangan heran jika di dalam hadis disebutkan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsum atau inti atau otaknya ibadah. Doa itu otaknya ibadah, sumsumnya ibadah. Otak itu gunanya buat mikir. Dikasih otak nggak dipakai, jangan dipikirin. Ini mah bukan ranahnya pikiran. Lah dikasih otak suruh mikir, nggak dipakai mikir. Nah, ini yang lucu dah. Apalah tatafakarun di Quran, apalah takkilun, apalah ya tadabbarun Al-Quran, itu diperintah suruh dipakai otak itu. Nah, doa itu bagian dari otaknya ibadah. Maka setiap ibadah apapun di dalamnya ada unsur doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan bahwa doa itu harus disertai keyakinan akan terkabul. Ada keyakinan, nggak boleh nggak yakin doa. Nah, untuk bisa yakin kita harus tahu kita berdoa itu kepada siapa. Kalau kita doanya kepada Tuhan, ya harus yakin kepada Tuhan. Yakin itu percaya, iman, tasdik. Kalau pengen iman percaya, kudu kenal yang dimintai. Nah, kita minta nggak kenal sama yang diminta. Biye, siapa lu kan gitu. Wih, minta, siapa lu kan gitu. Kenal siapa? Pak kenal Jola Jaluk. Siapa lu? Nah. Kamu siapa? Kan gak enak. Hah? Kamu siapa? Iya, ngono lho Tom. Ya. Para nabi, para rasul, utusan Tuhan, para wali dan sejenisnya senantiasa mengajarkan doa keselamatan. Mengajarkan doa keselamatan bagi umatnya. Para nabi, para rasul, para wali, para ulama, salafus soleh, semua mengajarkan doa-doa untuk keselamatan umat. Doa-doa keselamatan mengandung permohonan untuk pencegahan dan penyembuhan. Pencegahan dan penyembuhan penyakit. Termasuk penyakit batin, bukan penyakit zahir. Termasuk penyakit batin. Nah, dalam Islam ada doa keselamatan yang bahasa Indonesianya sebagai berikut. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam beragama. Betul? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Atau Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Wa afiatan fil jasadi. Kesehatan jasad, ya, waziyadatan fil ilmi, tambahnya ilmu, ya, rezeki yang penuh berkah, tobat sebelum datangnya ajal, dan kasih sayangmu ketika ajal, perlindungan setelah ajal, ringankanlah ketika kami mengalami sakaratul maut, selamatkan kami dari api dan ampunan ketika kami dihisab. Ini namanya doa selamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, ya, dan ziyadatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal. Cocok? Cocok. Itu enak kita ngasih itu. Lanjut. Doa ini biasa dilafalkan oleh mudin. Mbah Mudin zaman dulu yang tukang mimpin tahlil, suka mandiin orang meninggal. Mbah Mudin ngulang ngaji di kampung. Mbah Mudin biasanya yang dua-duanya. Ya, pegawai agama di kelurahan atau pedesaan
Itu mudin. Ketika memimpin acara selamatan, ini memang merupakan doa kolektif. Itu doa untuk keselamatan bersama, meski boleh juga dilafalkan secara pribadi. Tuh. Namun doa tersebut aslinya di dalam bahasa Arab, sehingga doa tersebut biasanya dilakukan sebagai pemenuhan formalitas belaka, pemenuhan formalitas belaka. Karena umumnya orang nggak ngerti karena bahasanya Arab artinya. Ya karena hampir semua orang yang datang dalam selamatan cuma mengaminkan saja, cuman amin aja sambil galuh. Kebanyakan mereka tak mengerti artinya. Mereka cuma modal keyakinan bahwa itu arti yang dikandungnya baik. Doa yang mesti baik. Taunya begitu. Modal yakin. Lain dengan doa rumeksa yang wengi. Doa ini sengaja ditulis dalam bahasa kaumnya Sunan Kalijogo. Jadi doa ini ditulis dengan bahasa kaumnya Sunan Kalijogo pada masanya, pada masa itu, yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang berkembang di daerah pesisiran, karena adanya di Pantura, di pesisir pantai utara. Doanya juga berisi tentang penolakan terhadap berbagai jenis kejahatan dan kerusakan yang ada di Jawa. Kata-katanya disusun dalam sastra Mocopat yang ditulis dalam metrum Dandang Gula. Nah itu namanya metrumnya Dandang Gula. Nah itu Dandang Gula tuh ya. Itu Dandang Gula. Suatu bait-bait tembang yang mengharap terwujudnya cinta kasih, dan hal-hal yang menyenangkan. Bisa dipahami ya? Ya. Kata-kata yang digunakan dalam kidung ini selaras dengan pola pikir orang Jawa. Loh, kalau begitu tidak bersifat nasional dong, juga tidak internasional. Lalu buat apa disebarkan untuk dibaca oleh orang-orang yang bukan Jawa? Kan tidak ada gunanya. Sabar dulu. Jangan ketetek. Ojo ke susu. Ya, jangan ketetek. Nggak usah berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Diceritakan oleh Robert Fraser. Nah, ini ada itu ya, catatan kaki siapa Robert Fraser itu dilihat nanti ada catatan kaki nomor 2 itu. Nanti di daftar pustaka ada. Siapa dia nanti dijelaskan di situ ya. Ini enggak yang saya jelaskan sekarang. Nah, nanti. Dia adalah seorang sarjana. Ada seorang sarjana menyapa sang pertapa. Ada sarjana menyapa sang pertapa yang sedang berdoa. Jadi sang pertapa itu berdoa. Seorang sarjana menyapa sang pertapa yang sedang berdoa. Seraya menjelaskan bahwa berdasarkan bahasa Arab klasik, pertapa itu tidak tepat dalam mengucapkan doa tersebut. Mengucapkan doa aja nggak tepat. Sarjana itu merasa puas telah meluruskan sang pertapa yang buta huruf. Lagi pula disebutkan bahwa siapa yang menguasai doa itu dapat berjalan di atas air. Ijib Hizbul Bahri, yes. Baca itu bisa jalan di atas air. Tapi orangnya ini buta huruf. Mungkin dia hafalan ya, sehingga sebutannya keliru, lalu diluruskan oleh seorang sarjana yang mendengarkannya. Sarjana itu pun pergi, merasa puas atas amal baiknya. Kemudian dia mendengar suara dari belakangnya.
lalu menoleh. Sang pertapa sedang berlari di atas air untuk mengejarnya. Yang pertama lari di atas air untuk mengejarnya. Hei, nak, aku telah mengucapkan doa tersebut secara salah selama bertahun-tahun. Tolong ulangi kembali untukku dengan cara yang benar sekali lagi. Coba bacanya salah aja Bisa lari di atas air. kabul. Keren kan? Gak keren. Karena apa? Nah, kan doa ini pasti ora tahu tomo. Karena tapanya itu. Apa dia? Kayak tirakat. Padahal selama ini dia salah melantunkan doa. Tapi ngejar jalannya di atas air. Keren ya. Karena nah, kita pengen makbul topone ora gelem. Tapi ya lumayan oleh berkat bareng. Jadi terямplok bareng. Bumi ya. Ayo. Ayo. Pantesan garu-garu mulu. Iya. Kok ketawa dong? Iya, garu-garu, Pak. Kena cerita ini. Kena di sini. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita di atas? Ternyata doa yang berbahasa Arab itu pun bisa dibaca oleh siapa saja. Doa bahasa Arab bisa dibaca oleh siapa saja. Tuh. Yang penting adalah keyakinan orang yang berdoa. Mengerti maksud doa yang dibacanya itu dan disertai dengan tirakat, yaitu olah batin dalam hidup ini. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau pelafal doa itu mengerti makna kata-kata yang ada di dalam doa itu. Dan dalam buku ini Doa Rumek Selain Wengi disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia agar pembaca non-Jawa dapat mengerti maksud dan tujuan doa ini. Dalam bait pertama disebutkan bahwa khasiat doa ini bagaikan air yang memadamkan api, dan maksud doa ini diantaranya memang untuk menghindarkan diri dari bahaya api. Karena itu doa ini juga dilafalkan ketika seorang prajurit hendak maju perang. Tak perlu diragukan, meski seorang prajurit telah menyandang senjata modern dengan topi baja dan baju yang tahan peluru, tak ada ruginya mengamalkan doa ini. Loh, apa ada hubungannya antara doa dan fisika? Dalam perang kemerdekaan, ketika itu senjata kita masih minim, bahkan banyak yang hanya bermodalkan bambu runcing. Banyak tentara rakyat yang hanya bawa ketapel, selepetan bambu runcing dan disertai doa. Toh akhirnya menang. Banyak cerita gaib yang beredar di sekitar perang kemerdekaan. Ketika meletus G30S di tahun 1965, saya menyaksikan sendiri orang-orang yang tidak mempan, tidak dapat dilukai oleh peluru. Cuma topi dan bajunya yang berlubang bekas tertembus peluru. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena kekuatan pikiran atau kesadaran dari mereka yang tidak tertembus peluru itu. Memang secara normal tubuh kita yang dibangun atas kumpulan material padat ini akan rusak oleh kekuatan material lain yang lebih besar. Daging akan hancur bila dipalu dari besi, tetapi kekuatan pikiran yang bangkit setelah melafalkan doa bisa membuat daging tersebut tidak mengalami kerusakan setelah dipalu. Menurut Talbot, nah itu ada dalam ketiga. Menurut Talbot, kesadaran atau kekuatan pikiran dapat menghasilkan sebuah medan biogravitasi atau gravitasi makhluk hidup yang dapat berinteraksi dan mengubah medan gravitasi yang mengendalikan materi.
Nah, kesadaran atau kekuatan pikiran bisa membuat struktur atau bangunan padat dari peluru menjadi sesuatu yang lunak ketika menimpa orang yang merapalkan doa. Bara api yang dilewati oleh pendeta Hindu atau Buddha dalam pertunjukan pun tidak menyebabkan kulit mereka melepuh. Hal ini disebabkan gerakan molekul-molekul kulit pendeta tersebut berubah dan sifatnya melindungi dari panas api. Lah, kalau orang lain yang tidak dipengaruhi oleh pendeta tersebut dan lewat, ya pasti terbakar. Tuh. Pikiran hanyalah alat bagi ingsun sejati. Pikiran hanyalah alat bagi ingsun sejati. Ia bisa digunakan secara fisik maupun metafisik. Bersifat fisik bila cuma digunakan untuk berpikir sederhana atau pada tataran yang rendah. Bila terus dikonsentrasikan, ditingkatkan kekuatannya, ya bangkitlah kekuatan metafisik. Hipnotis pun merupakan kekuatan pikiran, cuma saja disalurkan melalui mata, sehingga orang yang dipandang akan melemah kesadarannya. Telepati pun merupakan kekuatan pikiran atau kesadaran. Dengan demikian, dalam bait pertama ini, perapalan kidung dikandung maksud untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit yang bersarang di dalam jasmani, menolak gangguan dari kekuatan gaib yang negatif, teluh dan guna-guna, serta gangguan dari kejahatan orang seperti pencurian. Orang yang mau mencuri barang milik si pelafal doa menjadi mengurungkan niatnya untuk mencuri. Nah, ini bait pertama itu sudah bisa diamalkan. Itu bait pertama untuk itu tadi, ya, untuk tolak bala, jin, setan, kejahatan, guna-guna dan lain sebagainya. Nanti ada bait-bait berikutnya, ya. Nah, untuk edisi ini sampai sini dulu, nanti bersambung, ya. Berikutnya nanti kita bahas bait berikutnya. Jangan semua panjang, satu bait. Tadi satu bait ini kalau mau diamalkan nanti diamalkan, tapi dipahami dulu. Nanti kita pahami. Ya ini aja, ya seapalnya. Ya nanti dari Kidung Lupung Sulap ini dari bait awalnya aja. Nah nanti bisa dihafalkan, kemudian kita cocokkan sesuai enggak dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, gitu ya. Nah, ini saja dulu barangkali, atau kalau ada hal yang mau ditanyakan dulu boleh, atau nanti sambil ngopi setelah ini. Gimana enaknya? Sambil ngopi, Pak. Sambil ngopi aja ya. Iya. Baik. Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Amin. Mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahumul khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana
amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.